Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Eh, Pada kegiatan kali ini, Bu Rara akan membahas soal latihan paket 1 yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Ada 25 soal. Kita akan bahas bersama, kita pelajari bersama. Nah, semoga anak-anak bisa paham. Kalau memang nanti sudah Bu Rara bahas dan masih ada yang belum mengerti atau belum mudeng, silakan bisa ditanyakan di grup atau Jabri Bu Rara nanti akan Bu Rara jelaskan kembali. Baik, kita mulai ya dari nomor 1. Nah, ini nomor 1 terdapat sebuah teks dengan judul emisi, pemandu penurunan emisi. Nah, untuk menjawab pertanyaan supaya tidak membuang waktu, kita baca soalnya dulu. Baru membaca bacaan. Kalau kita baca bacaannya terlebih dahulu, waktu kita akan habis karena semua di pembelajaran bahasa Indonesia biasanya di soal-soal ujian, entah itu PAT, PTS, atau ujian sekolah, sudah pasti teksnya panjang-panjang. Jadi untuk menghemat waktu, kita membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, ini nomor 1. Maksud kalimat, kita semua agar turut melakukan aksi nyata guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang timbul dari aktivitas kita sehari-hari. Pada teks tersebut adalah, nah berarti kita cari teks ini. Ada di paragraf berapa? Nah ini terdapat di paragraf 1 ya. Ini kata yang harus kita cari maknanya. Nah, di sini untuk yang belum mengerti kata emisi itu artinya bisa pemancaran atau pencemaran. Jadi emisi itu pemancaran. Nah, maaf ya ini sedikit gangguan. Nah, ini jadi yang dimaksud di sini emisi, pemancaran apa yang dipancarkan? Yang dipancarkan di sini yang dimaksud ini pemancaran efek rumah kaca. Jadi sebelum kita menjawab kita harus memahami dulu teksnya. Ancaman nyata perubahan iklim tak cukup hanya untuk disadari. Kita semua agar turut melakukan aksi nyata guna mengurangi emisi, nah ini, gas rumah kaca atau efek rumah kaca yang timbul dari aktivitas kita sehari-hari. Kontribusi nyata setiap pribadi masyarakat ini diperlukan untuk membantu mengerem kenaikan suhu global agar tidak mencapai 2 derajat Celcius. Emisi paling banyak dihasilkan dari produk listrik dan pemanas hutan dan penggunaan lahan industri, transportasi, sampah makanan, dan bangunan. Jadi ini ya aktivitas yang bisa membuat pemancaran dari gas rumah kaca semakin banyak. Ini aktivitasnya. Nah, kita kembali ke soal. Jadi maksud kata kita semua agar turut melakukan aksi nyata guna mengurangi emisi gas rumah kaca yang timbul dari aktivitas kita sehari-hari. Kita lihat opsi yang pertama. A. Masyarakat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan kaca. Kita sudah baca ya tadi, satu paragraf itu tidak ada kata-kata mengurangi penggunaan kaca. Jadi yang A ini jawabannya kurang tepat. B. Setiap orang harus mengurangi penggunaan kaca untuk mengurangi suhu muka bumi. Nah, ini hampir sama dengan A ya, mengurangi penggunaan kaca. Jadi kurang tepat. C. Emisi gas rumah kaca dapat dikurangi dengan mengurangi aktivitas kita sehari-hari. Nah, tadi sudah Bu Rara merah-merah ya.
aktivitas apa saja yang bisa menambah pemancaran emisi gas rumah kaca. Ini produk listrik, pemanas, hutan, penggunaan lahan, aktivitas industri, transportasi, sampah makanan, dan bangunan. Nah, jadi bukan semua aktivitas sehari-hari kita bisa menambah pencemaran gas rumah kaca. Jadi ini kurang tepat ya. Hanya aktivitas tertentu yang bisa menambah pencemaran gas rumah kaca. Jadi yang C kurang tepat. D. Setiap orang harus berkontribusi agar emisi gas rumah kaca dapat dikurangi. Nah, ini berkontribusi ini maksudnya melakukan tindakan atau melakukan aksi nyata. Nah, berarti ini sesuai dengan yang ditanyakan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Tujuan penulisan teks tersebut adalah, nah berarti kita harus membaca teksnya dulu. Membacanya membaca cepat saja supaya tidak memakan waktu. Jadi kita cari inti jawabannya, tujuannya apa. Silakan kalian baca dulu supaya bisa mencari tujuannya. Oke, cukup ya. Nah, kita lihat dari yang A. A. Menginformasikan bahwa aplikasi emisi dapat digunakan para pekerja dan diunduh secara gratis. Nah, di bacaan tadi, apakah aplikasi emisi hanya dapat diunduh oleh para pekerja? Kita cari di teks ya. Nah, ini. Aplikasi ini diharapkan membantu masyarakat menghitung emisi karbon. Nah, di sini masyarakat itu berarti semua masyarakat, semua warga, bukan hanya pekerja. Berarti jawaban yang A salah ya, kurang tepat. B. Memberitahukan agar setiap orang sadar melakukan aksi nyata dalam mengoptimalkan emisi gas rumah kaca. Mengoptimalkan ini berarti menambah. Nah, sedangkan di teks ini itu harusnya mengurangi. Jadi mengurangi pencemaran gas rumah kaca. Berarti sudah pasti jawaban ini salah karena harusnya mengurangi gas rumah kaca. Yang C, memberitahukan agar setiap orang sadar akan pentingnya menanam pohon guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Apakah ini benar? Di teks apakah ada ya? Coba kita cari. Pengguna akan diarahkan untuk penanaman pohon yang dilakukan secara mandiri dengan memasukkan foto pohon dan lokasi penanaman. Terakhir, menu pantau pohon yang berisi pemantauan pohon yang ditanam melalui organisasi mitra WRI Indonesia. Jadi ini kurang tepat ya, karena memang benar untuk mengurangi emisi ini memang harus menanam pohon agar efek rumah kacanya bisa berkurang. Tetapi di teks ini tidak disebutkan hal tersebut. Karena yang menanam itu juga melalui organisasi mitra WRI Indonesia, bukan orangnya langsung. Jadi yang C kurang tepat ya. D. Memberitahukan bahwa aplikasi emisi dapat memandu seseorang melakukan aksi nyata guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, ini tujuannya yang paling tepat.
Jadi memberitahukan kepada masyarakat atau seseorang kalau aplikasi emisi ini bisa memandu atau mengarahkan seseorang untuk melakukan aksi nyata. Jadi melakukan tindakan untuk mengurangi tadi pencemaran gas rumah kaca supaya tidak semakin bertambah. Jadi jawaban yang paling tepat yang D. Memang harus teliti ya, karena soal di bahasa Indonesia itu memang selalu harus pakai logika. Dan jawabannya memang hampir selalu hampir benar. Jadi kita harus teliti ya. Oke, lanjut. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan paragraf ketiga teks tersebut adalah, nah kalau ada seperti ini, berarti kita tidak perlu membaca semua teksnya. Langsung saja kita fokus ke yang ditanyakan, yaitu paragraf 3. Jadi kita cari pernyataan yang sesuai dengan ini paragraf 3 ya. Kita fokus ke paragraf 3 agar tidak membuang waktu. Oke, kita lihat dari yang A. Oh ya, silakan dibaca dulu paragraf 3-nya supaya kalian bisa mengira-ngira jawaban yang benar. Baca dulu ya. Oke, kita mulai dari yang A. Menu hitung emisi berisi alternatif pengurangan emisi, yakni avoid, shift, dan improve. Oke, kita cari dulu bagian menu hitung emisi. Kita cari. Dalam aplikasi emisi terdapat 4 menu, yaitu hitung. Nah, ini menu hitung ini ya. Menu hitung. Pada menu hitung emisi, pengguna dapat memasukkan rute perjalanan setiap hari. Nah, berarti bukan ya. Avoid, shift, dan improve itu terdapat pada menu ini. Menu kurangi emisi. Jadi bukan yang menu hitung. Jadi salah ya. Yang A. B. Pemantauan pohon yang ditanam melalui mitra WRI dapat dilihat di menu pantau pohon. Oke, kita cari menu pantau pohon. Nah ini, terakhir menu pantau pohon yang berisi pemantauan pohon yang ditanam melalui organisasi mitra WRI Indonesia. Nah ini, pemantauan pohon yang ditanam melalui mitra WRI dapat dilihat di menu pantau pohon. Oke, berarti ini benar ya. Sesuai dengan pernyataan. Berarti langsung saja dijawab yang paling tepat yang B. Nah, kalau sudah begini, yang C dan D tidak usah kita baca, karena sudah menemukan yang paling tepat, yang sesuai dengan paragraf 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini bacaannya lain ya. Beda lagi. Ada bacaan mengenai pusat epidemi. Kita baca soalnya dulu, nomor 4. Hal yang dibicarakan dalam paragraf pertama, kutipan teks tersebut adalah, nah, sudah pasti kita langsung saja fokus ke paragraf pertama, yang lain tidak usah dibaca. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu supaya nanti punya gambaran untuk menjawab opsinya. Oke, cukup ya. Kita langsung ke soalnya saja. Hal yang dibicarakan di paragraf pertama, yang paling tepat yang mana? A. Virus flu burung pertama kali muncul di Hong Kong. Apakah benar? Kita cari.
Virus flu burung H5N1 pertama kali dideteksi pada angsa di Cina. Salah ya, berarti bukan di Hong Kong. B. Penemuan penyakit unggas dan burung liar di Cina. Apakah ada? Saat ini virus itu dapat ditemukan pada unggas dan burung liar lebih dari 60 negara di dunia. Nah, berarti ini di 60 negara di dunia, bukan hanya di Cina. Berarti kurang tepat atau salah. Kece, asal-muasal virus flu burung H5N1 dan penyebarannya. Apakah benar? Nah, di paragraf 1 ini dijelaskan asalnya itu dari Cina. Kemudian setahun berikutnya muncul wabah H5N1 pada manusia di Hong Kong. Virus tersebut diyakini bersumber, nah ini, bersumber dari unggas di Cina. Nah, berarti ini menjelaskan mengenai penemuan virus itu dan penyebarannya. Berarti yang paling tepat yang C. Jawaban yang tepat. Nah, kita lihat yang D. Sudah pasti salah. Virus H5N1 yang menjadi pandemi berasal dari Cina Selatan. Nah, bisa kita lihat ini teksnya. Meskipun wabah H5N1 pada manusia belum mencapai skala pandemi. Nah, berarti virus ini belum pandemi, tidak termasuk pandemi. Jadi, yang D memang tidak sesuai dengan yang dibicarakan di paragraf 1. Jadi, makanya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, kita lanjut. Masih teks yang sama ya, pusat epidemi. Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dalam paragraf kedua teks tersebut ditunjukkan pada nomor. Nah, paragraf kedua, berarti kita fokus ke paragraf 2. Cari yang berisi pertentangan. Yang dimaksud pertentangan itu kalimatnya berlawanan. Kalau kalimat berlawanan itu biasanya ditandai dengan kata hubung tapi, tetapi, sedangkan. Nah, coba kita cari ya. Yang A, kalimat 1. Penyakit berikutnya yaitu SARS, yang tidak hanya menjadi masalah kejahatan, tetapi juga menyebabkan krisis sosial politik yang paling hebat bagi pemimpin Cina sejak peristiwa lapangan Tiananmen 1989. Oke, barusan Bu Rara jelaskan ya, kalau pertentangan atau kalimat yang berlawanan ditandai dengan kata apa? Tetapi, tapi, atau sedangkan. Nah, ini ada kata hubung tetapi. Berarti ini kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan atau berlawanan. Oke, jadi jawabannya yang A, yang paling tepat. Jadi ini bertentangan antara masalah kesehatan tetapi juga menyebabkan krisis sosial. Nah, ini menyatukan dua hal yang berbeda atau bertentangan. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, di sini ada sebuah poster ya. Bentar, Lara besarkan ya supaya agak jelas. Bisa kalian baca. Oh, maaf. Hilang. Supaya lebih jelas. Oke. Nah, silakan dilihat dulu posternya, dibaca. Ini, waspadalah virus corona masih ada di sekitar kita. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Berarti kita diminta untuk di dalam rumah. Di luar banyak orang yang tanpa gejala yang memiliki potensi untuk menularkan. Jadi kita diminta tidak boleh keluar. Lindungilah diri kita, gunakan masker saat keluar rumah. Nah, ini meminta untuk menggunakan masker. Selain itu jaga jarak. Nah, jaga jarak dengan orang-orang. Sering mencuci tangan pakai sabun. Nah, perintah untuk
mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Kalimat yang bisa mewakili keseluruhan isi poster tersebut adalah, nah berarti kita cari kalimat yang mengandung atau mewakili atau yang isinya ada di semua kalimat yang ada di poster ini. Intinya itu. A. Mari cegah penularan virus corona dengan memakai masker. Nah, ini kurang tepat ya, karena di poster ini tidak hanya kita diminta untuk menggunakan masker, tetapi banyak hal ya, untuk waspada, untuk jaga jarak, untuk tidak keluar rumah, untuk mencuci tangan, berarti salah, tidak tepat. B. Memakai masker kain dapat mencegah penularan virus corona. Nah, ini kurang lengkap, karena kita hanya diminta untuk memakai masker kain. C. Dinas Kesehatan mengimbau untuk memakai masker saat berpergian. Nah, ini juga hanya memakai masker, berarti tidak lengkap. D. Lakukan langkah-langkah tepat untuk mencegah penularan virus corona. Nah, ini langkah-langkah tepat untuk mencegah penularan virus corona. Ini mencakup semua, karena langkah-langkah untuk mencegah ada di sini semua. Yaitu tadi, jangan keluar rumah, kemudian menggunakan masker, jaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat mencakup semua isi poster adalah yang D. Nah, kita harus teliti ya. Ini kan bisa dilihat, ini hanya pakai masker, ini juga masker. Jadi jawabannya yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Ini ada bacaan lagi. Dengan judul antibodi dan kekebalan corona bisa hilang setelah pasien sembuh. Oke, kita baca soalnya dulu ya. Situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut adalah, nah berarti situasi apa yang mungkin muncul pada masyarakat setelah kita membaca teks itu? Yang terjadi karena teks itu apa? Oke, silahkan kalian baca teksnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kalian diminta untuk mencari akibat dari teks ini. Inti dari teks ini itu jadi penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan mengenai penyakit virus COVID-19, bahwa pasien yang sudah pernah terkena, sudah pernah terpapar, dan sudah sembuh, tapi ketika sembuh, ia bisa juga berpotensi terkena virus tersebut. Jadi bukan berarti kalau seseorang sudah terkena virus COVID, bisa langsung kebal tubuhnya dan tidak akan terkena lagi, itu tidak. Jadi dalam teks ini penelitian menemukan bahwa kalau seseorang sudah terpapar COVID, bisa kemungkinan lagi terpapar kembali. Nah, jadi itu inti dari teks tersebut. Jadi yang sudah diteliti oleh para ilmuwan seperti itu juga sudah dipantau oleh riset di Cina ya. Nah, kita lihat. Situasi yang memungkinkan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan teks tersebut adalah, jadi akibat apa atau situasi apa yang terjadi pada masyarakat? A. Masyarakat mengalami kecemasan karena hasil riset membuktikan bahwa orang yang telah sembuh dari serangan virus COVID-19 dapat terinfeksi lagi. Nah, coba kalian posisikan diri kalian sebagai masyarakat. Kalau kalian tahu bahwa virus corona jika sudah pernah terkena bisa terkena lagi,
Apakah kalian akan tenang, atau cemas, atau khawatir, atau biasa saja? Nah, sudah pasti kalau kita mendengar berita seperti itu, kita pasti akan cemas dan khawatir. Karena kita takut ketika kita terpapar, kita akan terkena lagi. Jadi jawaban yang A itu tepat ya. Masyarakat akan mengalami kecemasan karena hasil riset membuktikan bahwa orang yang telah sembuh dari serangan virus COVID-19 dapat terinfeksi lagi. Nah, coba kita lihat yang B ya. Masyarakat semakin menyadari pentingnya upaya peningkatan imunitas sehingga mereka berusaha lebih disiplin dalam menerapkan pola hidup sehat. Nah, ini di sini tidak dijelaskan situasi masyarakatnya seperti apa. Mereka hanya menyadari, tetapi tidak cemas, tidak panik juga, dan tidak khawatir juga, kurang tepat ya. Jadi masyarakat tetap merasa tenang. Nah, ini sudah pasti kurang tepat. D. Masyarakat telah beradaptasi dengan kondisi pandemi. Telah beradaptasi berarti mereka telah terbiasa. Berarti mereka biasa saja atau merasa tenang. Berarti sama dengan yang C. Nah, ini kurang tepat. Jadi memang yang paling tepat yang masyarakat mengalami kecemasan seperti itu. Jadi lanjut ya. Nah, ini masih teks yang sama. Nomor 8. Ringkasan isi 2 paragraf pertama teks tersebut yang tepat adalah, oh ya ini mohon maaf ya, ini ada kesalahan pada soalnya, ini ambigu ya, atau menimbulkan banyak penafsiran. Ringkasan isi 2 paragraf. Nah, 2 paragraf berarti ini ya, 1 dan 2. Tapi ini ada pertamanya, nah ini pertamanya dihapus saja. Nah, ringkasan isi 2 paragraf teks tersebut yang tepat adalah, oke, berarti kita cari intinya di paragraf 1 dan 2. Silakan dibaca paragraf 1 dan 2 supaya bisa menemukan intinya atau ringkasannya. Oke, baca dulu ya. Silakan kalian baca. Oke, kita ke soalnya. Coba lihat yang A. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Clemens-Wenter di Rumah Sakit Schwepping menunjukkan adanya penurunan antibodi pada pasien COVID-19 yang sembuh. Hal tersebut juga serupa dengan hasil pantauan yang sudah dilakukan di Cina. Hasil riset tersebut memicu para pakar untuk melakukan penelitian lanjutan. Oke, kita cari ya. Apakah ini ada di paragraf 1 dan 2? Penelitian. Kita cari yang berisi penelitian. Nah, ini. Penelitian yang terbaru dilakukan di Rumah Sakit Schwepping oleh Clemens-Wenter. Nah, ini berarti hanya berisi ringkasan paragraf 2 saja. Berarti yang ini, yang A salah ya. B. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Clemens-Wenter di Rumah Sakit Schwepping menunjukkan adanya penurunan antibodi pada pasien COVID-19 yang sembuh. Hal tersebut juga serupa dengan hasil pemantauan yang sudah dilakukan di Cina. Nah, ini kurang tepat ya, karena tidak sesuai yang ada di paragraf 1 dan 2. C. Riset pada pasien COVID-19 yang sembuh menunjukkan bahwa
perlindungan kekebalan tubuhnya terhadap corona turun. Hal itu seperti hasil penelitian terbaru yang menunjukkan adanya penyimpangan dari hal lazim. Oke, kita cari riset pasien COVID-19. Nah, ini riset pada pasien. Oke, di paragraf 1 ada ya berarti ya. Kemudian hasil penelitian terbaru menunjukkan adanya penyimpangan dari hal tersebut. Nah, ini penelitian terbaru yang dilakukan di Rumah Sakit Schwepping di Munchen, Jerman menunjukkan adanya penyimpangan dari hal lazim itu. Berarti di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada. Jawaban yang tepat adalah yang C, karena ringkasannya lengkap. Ada di paragraf 1 dan ada di paragraf 2. Next, soal selanjutnya nomor 9. Ini masih dengan teks yang sama ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Simpulan isi teks tersebut yang tepat adalah, nah berarti kita cari kesimpulannya atau ringkasannya atau inti dari teks ini. Silakan kalian cari terlebih dahulu kesimpulannya. Oke. Nah, kita lihat dari yang A dulu ya. Pasien COVID-19 yang telah sembuh ternyata dapat terserang kembali sehingga perlu dipikirkan cara penanganan yang tepat. Apakah ini benar? Kesimpulan, ini lebih ke saran ya atau solusi. Jadi yang kurang tepat. B. Kasus virus corona SARS-CoV-2 pemicu COVID-19 yang tidak lazim akan segera ditindaklanjuti dengan penelitian secara lebih luas. Nah, tadi memang di teks tersebut membahas kasus virus ini ya, dan juga pemicu penyebabnya COVID-19 yang tidak lazim ini, itu memang akan segera ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih lagi. Jadi yang B itu yang tepat ya. Ini kesimpulannya. Oke, kita lihat yang C. Agar pasien COVID-19 yang telah sembuh tidak terinfeksi lagi diperlukan vaksin khusus untuk perlindungan antibodinya. Ini lebih ke saran dan tidak dijelaskan di teks tadi, jadi kurang tepat ya. D. Kekebalan tubuh pasien COVID-19 yang sembuh dapat menurun dan akan hilang dalam beberapa bulan. Ini juga kurang tepat. Jadi yang memang yang paling tepat yang B. Oke, 9 itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kalimat yang menyatakan opini dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, opini ini pendapat. Kalau pendapat berarti itu pemikiran dari seseorang. Jadi tidak sesuai dengan fakta atau tidak terbukti karena tidak dilakukan penelitian. Jadi masih dugaan. Oke, kita lihat ya dari kalimat pertama. Pola makan dengan bahan makanan organik sepertinya semakin meningkat seiring dengan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Nah, kata sepertinya ini tuh berarti belum pasti ya. Aduh, maaf ngelag. Sepertinya. Ini menunjukkan ketidakpastian karena masih sepertinya. Bukan belum dilakukan penelitian untuk membuktikan pemikiran ini. Jadi yang A ini opini ya atau pendapat. Oke, kita lanjut. 2. Selain dianggap bermanfaat bagi kesehatan,
Pola makan tanpa produk hewani atau vegan juga terbukti menghasilkan jejak karbon paling sedikit. Apakah benar ini opini atau bukan? Pola makan tanpa produk hewani atau vegan juga terbukti. Nah, ini kata kuncinya. Kalau sudah terbukti, berarti sudah dilakukan riset atau penelitian. Berarti ini bukan opini, bukan pendapat. Karena ini sudah terbukti jelas. Jadi nomor 2 bukan ya. 3. Seorang pecinta daging akan menghasilkan 3,3 karbon dioksida per 2.600 kilokalori dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, ini mereka sudah meneliti. Ada 3,3 karbon dioksida per 2.600 kilo. Berarti ini sudah dilakukan penelitian. Nah, ini berarti bukan opini, karena sudah dilakukan riset. Oke, nomor 4. Sementara pelaku vegan rata-rata menghasilkan hanya 1,5 karbon dioksida per jumlah kalori yang sama. Nah, ini ada hitungan lagi. 1,5 karbon dioksida. Berarti sudah diteliti. Berarti ini bukan opini atau bukan pendapat ya. 5. Namun, tak sedikit orang yang menilai harga produk organik terlalu mahal untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, ini kata kuncinya yang mana? Tak sedikit orang yang menilai. Nah, ini menilai, penilaian orang. Berarti itu pemikiran dari orang. Jelas ini pendapat atau opini. Berarti yang mengandung opini, yang menyatakan opini adalah kalimat 1 dan kalimat nomor 5. Jawabannya yang B. Karena selain itu fakta, sudah terbukti. Jadi kalau kalian diminta untuk mencari kalimat opini, kalimat yang sudah ada hitungannya seperti ini ya, ini kan sudah dilakukan riset. Berarti ini bukan opini. Diingat-ingat ya. Oke. Next. Perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan tersebut adalah, nah berarti untuk membaca ini tidak usah kalian baca terlalu lama. Kalian baca cepat saja, kemudian yang difokuskan bahasa yang digunakan. Jadi kalian teliti bahasa yang digunakan ini apa. Coba dibaca dulu. Nah, coba kita lihat yang A. Menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer itu berarti kata-kata yang sedang in, atau yang sedang hits, atau yang sedang viral. Yang kalimat A. Teks 1 kita lihat dulu. Ini menggunakan kalimat biasa ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang sedang viral. Tidak. Berarti bukan ya. Menggunakan yang teks 2, menggunakan kata-kata kajian. Kata-kata kajian yang dimaksud di sini tuh kata-kata yang sering diucapkan atau dikatakan oleh ilmuwan atau seorang ahli. Nah, di sini tidak ada ya. Yang B didominasi oleh kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal yang dimaksud ini kalimat yang polanya hanya SPOK saja. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan di sini tidak hanya kalimat tunggal ya, berarti bukan. Yang teks 2 didominasi oleh kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini kalimat yang memiliki 2 klausa. Jadi terdapat SPOK, SPOK. Jadi ini bukan ya. C. Menggunakan kata yang bermakna lugas atau kata yang sebenarnya. Ini memang kata yang sebenarnya ya, bukan kata kiasan. Tapi kita coba lihat di teks 2 dulu, apakah juga ini benar. Menggunakan kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan itu berarti bukan kata yang sebenarnya. Ini tidak ya, ini menggunakan kata-kata yang sebenarnya.
Coba lihat yang D, terdapat konjungsi penggabungan. Konjungsi penggabungan ini atau bisa disebut dengan konjungsi adiktif. Ini fungsinya untuk menggabungkan kalimat yang kedudukannya sederajat. Biasanya konjungsi ini kata hubung ya. Nah, contoh kata hubung penggabungan ini adalah dan, lagi pula, serta. Jadi menggabungkan kalimat. Kita lihat apakah ada. Nah, ini. Dan, nah ini berarti menggabungkan antara kalimat yang ini dengan yang ini. Kita cari lagi apakah ada. Oke, berarti ini betul ya. Sudah terdapat. Dan berarti terdapat konjungsi penggabungan. Kita lihat yang kalimat pada teks 2. Terdapat konjungsi pertentangan. Nah, ini seperti yang tadi, berarti ditandai dengan kata hubung tapi, tetapi, sedangkan. Nah, ini ada ya, tapi. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Nah, lanjut. Nah, ini masih ada 2 teks ya. Perbedaan pola penyajian kedua kutipan tersebut adalah, nah ini pola penyajian, berarti kita fokus ke alur atau pola dari teks yang ada 2 teks ini ya, teks 1 dan teks 2. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nah ini kalimat paragraf di awalnya membahas mengenai stres. Nah, semakin ke bawah ini menjabarkan hal-hal lain, penyakit lain, kardiovaskular, gastrointestinal, serta diabetes. Nah, berarti ini dari stres itu kan penyakit ya, penyakit. Ini hanya membahas stres, berarti ini khusus, polanya khusus dari sini. Kemudian semakin ke bawah menjelaskan penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini berarti umum. Berarti teks 1 khusus umum. Nah, ini teks 1. Lanjut teks 2. Polanya kita lihat ya. Minuman dengan bahan baku herbal. Nah, ini. Berarti di awal paragraf ini membahas mengenai minuman yang bahan bakunya herbal. Berarti ini umum ya, karena ada banyak sekali minuman dengan bahan baku herbal. Kemudian semakin ke bawah, nah ini dijelaskan ada rempah jahe, kemudian rempah kunyit. Nah ini berarti khusus, karena rempah kunyit juga rempah jahe itu termasuk minuman herbal. Nah berarti ini umum khusus. Nah ini jawabannya ini. Berarti yang tepat yang C. Ya, begitu cara mencarinya. Lanjut, nomor 13. Bukti watak pengertian dalam diri tokoh aku ditandai kalimat nomor. Nah ini ya dimaksud dengan kita cari watak yang pengertian. Sifat pengertian atau yang pengertian itu berarti bisa menerima keadaan, bisa menerima sesuatu. Entah itu baik atau buruk ya. Coba kita lihat. Sore itu, sambil menunggu tukang roti langganan, aku dan suami berbincang-bincang tentang rencana mudik saat Lebaran nanti. Ini tidak ada sifat yang ditonjolkan ya. 2. Berhubung banyak keperluan lain yang lebih penting, suami mengusulkan untuk tak mudik dulu tahun ini. Ini juga belum ada ya penonjolan sifatnya. Aku menganggap
perbincangan ini sebagai sesuatu hal yang ringan dan maaf. Jadi sampai menit ini. Aku menganggap perbincangan ini sebagai sesuatu hal yang ringan dan bisa kuterima alasannya. Ini bisa juga ya, karena di sini dia bisa menerima alasannya. Oke, kita lihat dulu paragraf nomor 4. Akan tetapi, aku harus berpikir bagaimana cara menerangkan agar anak-anak mau mengerti dengan keadaan seperti sekarang ini. Nah, ini berarti. Jadi, tokoh aku bisa menerima keadaan dan ia ingin menjelaskan kepada anaknya supaya si anak itu mau menerima, mau mengerti keadaan bahwa mereka tidak bisa mudik. Berarti jawaban yang paling tepat yang ini, 4 ya. Ini jawaban yang paling tepat karena di situ toko aku mengajarkan agar anak-anaknya mau mengerti. Berarti dia juga sudah bisa menerima situasi tersebut. Oke, lanjut ya. Peristiwa apa yang dialami tokoh pada cerita tersebut? Nah, berarti kita harus membaca dulu supaya tahu. Sambil dibaca ya. Oke, kita lihat opsi yang A. Aku dan Fatih ingin menabung di kantor, tetapi antriannya sangat panjang sehingga harus menunggu lama di ruang tunggu kantor. Ini kurang menjelaskan ya. Oke, next. Kurang tepat ya berarti. B. Tokoh menabung di kantor pos dengan harapan bisa cepat, tapi ternyata lebih lama karena printer untuk memproses tabungan rusak. Nah, ini sudah sesuai ya sepertinya. Di sini kan menjelaskan si tokoh ini pergi ke kantor pos untuk menabung. Karena dengan berharap prosesnya bisa lebih cepat karena ketika di bank antrinya lama. Tapi saat di sana ternyata lebih lama karena di kantor pos printernya sedang rusak. Printer yang untuk memproses tabungan. Jadi yang tepat yang ya jawabannya. Next. 15. Apa alasan utama tokoh tidak mau memeriksakan kakinya yang sakit pada ahlinya, seperti peristiwa dalam cerpen tersebut? Nah, ini harus dibaca dulu, berarti kita cari sebabnya kenapa si tokoh utama tidak mau memeriksakan kakinya. Oke, dari ini. Waktu itu ibuku memang mau mengusahakan untuk mengobatkan kakiku ini, tetapi aku menolaknya. Nah, ini sang tokoh menolaknya. Aku tidak tega apabila harus membuat ibuku yang sudah renta membanting tulang. Membanting tulang di sini yang dimaksud itu bekerja ya. Bekerja untuk mencari uang. Hanya untuk kesembuhanku. Aku rela jika kaki ini selamanya pincang daripada ibuku nanti sakit karena kecapean. Nah, ini yang dimaksud kecapean karena bekerja tadi ya. Oke, kita lihat dari yang A. Tokoh tidak mempunyai tabungan untuk membayar biaya pengobatan. Salah ya. Di sini dijelaskan kalau ibunya mau mengobatkan kakinya, berarti punya uang. Oke, B. Tokoh tidak mau merepotkan ibunya untuk mencari biaya pengobatan. Nah, ini tepat. Jadi sang tokoh tidak mau merepotkan ibunya untuk mencari biaya pengobatan. Dia tidak mau kalau ibunya bekerja untuk mengobatkan kakinya karena tidak tega. Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Masih semangat ya, harus semangat. Kalian menyimak dengan sungguh-sungguh yang Bu Rara jelaskan ya, sambil nanti berlatih lagi supaya terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena memang bahasa Indonesia harus teliti, harus sabar.
karena semuanya isinya bacaan ya, sudah pasti pokoknya jangan malas membaca, intinya itu. Oke, lanjut ya. Suasana yang dialami tokoh aku pada cerita tersebut adalah, berarti kita cari suasana. Saat ibu-ibu berkumpul di halaman untuk membeli sayuran, tiba-tiba pahlawan kecilku, nah ini yang dimaksud anak ya, menyeruak kaki ibu-ibu lain. Dengan wajah serius, dia berkata pada si penjual sayur, "Kemarin udangnya busuk, bawang dan tomatnya juga busuk. Pokoknya semua busuk." What? Ibu-ibu mulai tertawa mendengarnya. Sementara itu, warna merah mulai menjalari wajahku. Nah, ini kita garis merahi ya. Warna merah mulai menjalari wajahku. Kalau seseorang sampai berwajah merah, berarti itu ada perasaan apa? Bisa marah, bisa malu ya. Tapi kalau dalam keadaan ini lebih ke malu. Kita lanjutkan. Apa yang busuk? Mata si penjual sayur menatapku. "Oh, cuma bawangnya aja kok," jawabku. Di luar dugaan, Sandra langsung menimpali. "Ye, semua busuk kan, Ma?" Cepat-cepat ku gendong anakku sambil meminta maaf. Jadi ini ceritanya eh, Sandra ini anaknya sang tokoh ini. Nah, ia berkata pada penjual kalau semua benda yang dibeli itu busuk. Nah, yang malu itu mamahnya. Ya, berarti jawabannya D, malu. 17. Maksud pernyataan bintang itu masih saja memancarkan cahayanya. Pada kutipan cerita tersebut adalah, kita cari kalimatnya. Semester ini, Nisa Talia kembali meraih predikat terbaik. Nah, berarti ini siswa yang pintar dan rajin, ya. Bintang itu masih saja terus memancarkan sinarnya. Nah, ini maksudnya apa? A. Siswa terpandai yang mampu mempertahankan prestasinya. B. Siswa yang selalu bersemangat untuk mendapatkan hadiah. C. Siswa yang beruntung karena selalu mendapat nasib baik. D. Siswa yang pandai selalu memperoleh kesempatan untuk menjadi juara. Ini yang A kurang tepat ya, karena seseorang yang bisa meraih predikat terbaik itu bukan berarti yang terpandai ya. Jadi kurang tepat. B. Siswa yang selalu bersemangat untuk mendapat hadiah. Nah, untuk mendapat hadiah saja, bukan karena memang dia ingin menjadi yang terbaik, berarti kurang tepat ya. C. Siswa yang beruntung karena mendapat nasib baik, kurang tepat. Yang paling tepat adalah D. Siswa yang pandai selalu memperoleh kesempatan untuk menjadi juara. Jadi dia selain pandai, dia juga bisa meraih kesempatan dan menggunakan kesempatan itu sehingga bisa menjadi bintang kelas. Jawabannya D ya. Amanat kutipan cerita tersebut adalah, nah berarti amanat itu pesan ya. Jadi pesan yang disampaikan pada teks ini adalah apa? Kita baca dulu. Lalu datanglah seekor elang besar dan membawa terbang seekor domba yang tengah makan. Dari kejauhan tampak seekor burung gagak yang sedang mengamati si elang. Akhirnya ia pun menghampiri domba dan berdiri di atas domba untuk mengangkatnya, seperti yang dilakukan elang. Namun ternyata ia tidak mampu melakukannya. Domba hanya tertawa dan mengejek si gagak yang tidak setara dengan si elang. Nah, ini mengejek ya. Kita garis bawahi. Mendengar ada kegaduhan, pengembara pun terbangun dan mengetahui bahwa dombanya telah hilang. Ia melihat ada seekor gagak yang sedang terjebak di bulu domba. Kau juga mau ikut-ikutan seperti elang. Akhirnya pengembara pun membawa si gagak ke rumah dan memberikannya kepada anaknya.
Oke, amanat yang paling tepat. A. Jangan meninggalkan jati diri ketika engkau ingin meraih keinginan. Nah, ini tidak nyambung ya dengan teksnya. B. Tetaplah menghargai orang yang sedang berusaha meraih cita-cita. Ini juga kurang. Coba lihat yang B, sudah tepat atau tidak. Nah, ini dari kata mengejek. Mengejek berarti tidak menghargai ya, atau membuli. Jadi, pesan moral yang ini, yang paling tepat, kita harus menghargai orang yang berusaha mencapai cita-cita. Jawaban yang paling tepat yang B. Lanjut. Simpulan penyebab konflik kutipan cerpen tersebut adalah konflik ini berarti masalah yang muncul ya. Kita cari masalah yang muncul. Yang A, perasaan benci tokoh aku terhadap saudaranya yang tidak peduli kepadanya. Kita cari di teks. Padahal mereka sangat baik, ramah, dan sepertinya sayang padaku. Nah, berarti salah ya, di sini tidak peduli. B. Tokoh aku tidak menyukai kehadiran keluarga Om Dani, Om Randy, dan Om Angga. Nah, ini bisa ya, ini yang menyebabkan masalah. Sehingga si tokoh ini bisa jauh dengan saudara-saudaranya. Karena perasaan tidak suka itu. Jadi jawabannya yang B. Lanjut. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah, kita baca dulu ya. Ubun-ubun bagai tertusuk panah api sang surya. Keadaan siang yang bergelora seperti itu melengkapi suasana panas saat itu. Tolong Pak, saya hanya berdagang di sini, rintih seorang wanita parubaya dengan bakul jamu menggelayut di punggungnya. Karena Anda berjualan, maka saya bawa ke kantor polisi. Bentak seorang laki-laki berbadan tegap dengan seragam kepolisian. Nah, ini berarti suatu masalah ya. Ini berarti konflik. Nah, kita cari di teks satu yang akhir cerita, bukan ya. Komplikasi. Nah, ini komplikasi itu konflik. Nah, berarti yang B. Kita lihat teks 2-nya apakah sama yang B. Menampilkan waktu kejadian. Sang mentari mulai bangkit dari peraduannya. Semburat keemasan mulai menghiasi cakrawala. Langit yang tadinya terbentang hitam, langit malam. Nah, ini sudah pasti ya. Waktu kejadiannya berarti pagi hari. Nah, ini berarti ada waktunya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut. Lanjut. Prediksi akhir cerita yang tepat dari teks cerita tersebut adalah, nah berarti kita diminta untuk mencari akhir cerita yang paling tepat. Berarti harus membaca teksnya terlebih dahulu. Jadi kita baca dulu, silakan dibaca anak-anak. Oke, kita lihat jawabannya ya. Dari yang A, akhirnya burung kenari berhasil menggigit tali jerat perangkap hingga putus. Selamatlah burung kenari dari cengkeraman pemburu. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak menyakiti perasaan binatang lain. Ini kurang tepat ya, karena kan yang di akhir ini
Tikusnya melihat burung kenarinya terjebak, tapi di sini tidak dijelaskan mengenai tikus-tikus itu akhirnya seperti apa. Next, B. Akhirnya, para tikus berhasil menggigit tali jerat perangkap. Burung kenari selamat dari cengkeraman pemburu. Burung kenari tetap dendam kepada tikus. Ia tidak mau berjanji untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Tuhan kecuali tikus. Ini akhir yang agak aneh ya. Berarti tidak sesuai, kurang tepat. C. Akhirnya, para tikus berhasil menggigit tali jerat perangkap hingga putus. Selamatlah burung kenari dari cengkeraman pemburu. Burung kenari berterima kasih kepada para tikus. Ia menyesali perbuatannya selama ini. Ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini baru sesuai ya. Jadi, tikusnya yang menolong, kemudian burung kenari berterima kasih, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jawabannya yang C ya. Lanjut. Kalimat yang mendukung pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, berarti kita cari kalimat yang mendukung, yang pro ya terhadapnya. 1. Oh, nah ini menjebak ya. Sudah di pilihan ganda itu hanya ada 2, 3, dan 4, 5. Berarti nomor 1 tidak usah dibaca, membuang waktu. Berarti langsung ke nomor 2. Sebagian masyarakat mengeluhkan keterbatasan sinyal, gagap teknologi, serta kemampuan ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran daring tersebut. Mengeluh keterbatasan sinyal, gagap teknologi, berarti ini tidak mendukung ya. 3. Rata-rata orang tua sudah terpuruk dengan ancaman PHK maupun yang sudah mengalami PHK sehingga beban sosial mereka cukup tinggi. Ini juga tidak mendukung ya, karena ini beban, menjadikan beban berarti tidak mendukung. Selain itu, orang tua merasa terbebani. Nah, ini terbebani lagi berarti bukan. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa kesehatan adalah nomor 1, sehingga mereka memilih menahan anak-anak masuk sekolah. Nah, berarti yang paling mendukung ini ya, opsi D, nomor 5. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa kesehatan adalah nomor 1, sehingga memilih menahan anak-anak masuk sekolah. Oke, jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang teks tersebut adalah, oke, kita baca. Monkey business atau bisnis monyet adalah gaya bisnis yang termasuk ke dalam kategori bisnis kotor, alias dirty business. Titik. Jika Anda perhatikan, ketika monyet berhasil mencuri barang atau makanan, ia pasti akan langsung lari menjauh dari Anda. Oke, kita lihat dari yang A. Disebut sebagai monkey business karena cara berbisnis dilakukan mirip ulah monyet ketika mencuri barang atau makanan dari seseorang. Ini kurang tepat karena ini sudah dibahas di paragraf di kalimat bawahnya, maaf. Ya. B. Disebut sebagai bisnis kotor karena bisnis yang dilakukan berhubungan dengan benda maupun makhluk hidup yang tidak bersih. Ini juga kurang tepat ya. C. Disebut sebagai bisnis kotor karena cara berbisnis yang dilakukan penuh dengan tipu muslihat dan menghalalkan segala cara. Jika Anda perhatikan, ketika monyet berhasil mencuri barang atau makanan, ia pasti akan langsung lari menjauh dari Anda. Nah, ini yang tepat, yang C. Karena bisnis kotor itu yang bisnis tipu-tipu ya, yang menghalalkan segala cara.
Sama seperti monyet. Makanya bisa disebut dengan monkey pussiness. Karena monyet itu kan ketika mencuri makanan dia langsung lari. Sama seperti menipu seseorang. Ketika kita sudah dapat hal yang kita ini ambil, kita akan lari. Karena habis menipu pasti kita lari. Ya, jawabannya yang C. Petunjuk mendaftar rumah belajar Kemendikbud yang tepat adalah dengan urutan. Kita lihat supaya lebih cepat menjawabnya, kita lihat dari yang ini, yang awal. Nih, kita lihat cocok atau tidak untuk menjadi awalan. Jadi tidak lama untuk membacanya. Oke, yang A, yang awal 1. Pilihlah tipe pengguna siswa. Nah, ini tidak cocok ya digunakan untuk menjadi awal. Salah. B, 2. Isilah biodata sesuai dengan formulir yang tersedia di halaman Kemendikbud.go.id. Nah, ini juga tidak tepat ya. 3. Kunjungi situs resmi Kemendikbud.go.id. Nah, ini yang cocok untuk menjadi langkah pertama ya, mengunjungi situs resmi Kemendikbud.go.id. Berarti antara C dan D. Oke, lalu lanjut 4. Lalu pilihlah tulisan daftar untuk masuk ke dalam halaman selanjutnya. Nyambung ya. 2. Setelah daftar berarti isilah biodata sesuai dengan formulir yang tersedia di halaman Kemendikbud.go.id. Ini kurang tepat ya. Seharusnya ini dulu. 1. Pilihlah tipe pengguna siswa, baru isilah biodata sesuai dengan formulir yang tersedia. Berarti jawabannya yang D. Terakhir nomor 5. Selanjutnya Anda sudah terdaftar. Terakhirnya nomor 5 ini. Jawabannya yang D. Oke, nomor terakhir. Variasi kalimat tersebut adalah, berarti variasi itu bentuk lain dari kalimat. Tegar berkata, pandemi membuat saya melakukan segala kegiatan dari rumah. Variasinya kita lihat dari yang A. Berarti ini, kalau kalimat ada tanda petiknya seperti ini berarti namanya kalimat langsung. Karena diucapkan langsung oleh Tegar. Tegar berkata, nah ini namanya kalimat langsung. Variasinya dibuat menjadi kalimat tidak langsung. Nah ini, kalau kalimat tidak langsung tidak ada tanda petiknya. Kita lihat dari yang A. Tegar mengatakan bahwa pandemi membuat dia melakukan segala kegiatan dari rumah. Ini yang benar ya. Yang berkata kan Tegar. Berarti Tegar mengatakan bahwa pandemi membuat dia ini Tegar ini ya, melakukan segala kegiatan dari rumah. Kenapa yang B, C, D salah, padahal kalimatnya hampir sama semua? Karena ini membuat kita itu kan banyak orang, sedangkan ini yang berkata Tegar, jadi salah. Tegar mengatakan bahwa pandemi membuat saya berarti bukan kalimat tidak langsung, jadi bukan. Kami, nah ini kami itu orang banyak, berarti bukan Tegar. Yang betul yang Tegar mengatakan bahwa pandemi membuat dia melakukan segala kegiatan dari rumah. Ini yang paling tepat. Jawabannya yang A. Oke, sudah 25 soal ya kita bahas bersama-sama. Semoga dengan pembahasan ini kalian bisa lebih paham, lebih mengerti bagaimana cara mengerjakannya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan berikutnya yang akan Burara bahas di tambahan ataupun soal-soal yang nantinya akan keluar di ujian sekolah. Semoga kalian bisa diberi kelancaran dan kemudahan untuk belajar, untuk mengerjakan ujian, dan juga yang paling penting semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang tuntas, nilai yang baik. Amin. Selalu semangat ya anak-anak. Jangan pernah bosan untuk belajar ya.
Jangan malas untuk membaca, karena kalau bahasa Indonesia kuncinya adalah membaca. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan dan menyimak. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, Bu Rara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di jam tambahan berikutnya. Tetap semangat terus ya.